Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Guglielmo Marconi, sang penemu radio, lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio pada tahun 1897. Marconi mempresentasikan hasil penemuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi? Guglielmo Marconi bagi warga dunia. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan keluarga di rumah. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pernahkah kamu mendengar radio? Apa yang biasa kamu dengar melalui radio? Lani suka sekali mendengar berbagai lagu di stasiun radio. Ketika Lani mendengar radio, di kamarnya volume suara radio itu keras, hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu. Silakan ditulis alasanmu pada buku tugas PPKN kalian. Ya, semestinya Lani punya hak mendengarkan radio. Adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Berikan pendapatmu tentang kegiatan berikut. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Di sini ada gambar 1, yaitu berboncengan, bertiga naik sepeda motor. Yang kedua adalah mencontek saat ulangan. Tuliskan hak dan dengan
menggunakan hak dengan tanggung jawab. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kalian tuliskan pendapat kalian pada kotak yang sudah disediakan. Kemudian, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Tahukah kamu mengapa tombol radio berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang luas dan keliling lingkaran. Sekarang kita akan berlatih soal tentang lingkaran. 1. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 88 meter. Tentukan luas lapangan tersebut. Yang kedua, sebuah ban mobil memiliki jari-jari 30 cm. Ban tersebut berputar sebanyak 100 kali. Tentukan jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Soal yang ketiga, Pak Edi akan membangun sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut mempunyai diameter 56 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon dengan jarak 2 meter. Harga setiap pohon adalah 50.000. Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Edi untuk membeli pohon? Soal yang keempat, sebuah taman berbentuk lingkaran. Taman tersebut memiliki keliling 88 meter. Taman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 30.000 per meter persegi. Hitunglah biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput. Yang kelima, Pak Doni memiliki kolam ikan yang berbentuk lingkaran. Kolam tersebut memiliki jari-jari 10 meter. Rencananya di pinggir kolam tersebut akan diberi pagar dari bambu. Biaya untuk membuat pagar dari bambu adalah 35.000 per meter. Hitunglah biaya yang Pak Doni butuhkan. Kemudian, buatlah 2 soal cerita tentang lingkaran. Dan jawablah pada buku kalian, buku matematika tugas. Dari radio, kamu juga dapat belajar musik. Lagu-lagu yang kamu dengarkan akan semakin memperkaya pengetahuanmu tentang musik. Sekarang kita akan berlatih kembali memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik. Kalian dapat memainkan lagu Mariam Tomong dengan menggunakan alat musik. Mainkan lagu tersebut sesuai dengan interval nadanya ya. Berlatihlah bersama keluarga di rumah. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.